When we had independence, poverty is everywhere. Illiteracy is everywhere. This country was nothing at that time. We have only less than 50 university students when we had independence. And then the government started to educate its populations. The young generations of Indonesia were educated in the 50s. And by the 80s, Indonesia started to have the first middle class of Indonesia. Kita merancang sebuah program mengirimkan anak-anak muda terbaik untuk menjadi guru di SD-SD di pelosok Indonesia. Mengapa SD? Karena SD 66% kekurangan guru. SMP dan SMA biasanya cukup. Dan SD-SD di pelosok-pelosok. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua adalah kita ingin agar anak-anak Indonesia terbaik memiliki kesempatan untuk tinggal bersama rakyat di pelosok Indonesia yang tanpa listrik, tanpa sinyal telepon, belum tentu ada running water. Pengalaman ini berada di desa-desa itu akan menempel pada dirinya seumur hidup. Dua track. Track pertama mengisi kekurangan guru, track kedua mempersiapkan our future leaders. Harapannya ketika kelak mereka menjadi pemimpin di kemudian hari, mereka adalah anak-anak muda Indonesia yang memiliki world class competence tetapi memiliki grassroots understanding. Ini cerita pribadi. Mungkin bagi orang lain nggak terlalu terasa penting. Tapi kalau buat saya ini mendasar. Jadi pada tanggal 17 Agustus kemarin, saya hadir di upacara peringatan 17 Agustus di Istana Merdeka. Waktu itu bukan saya diundang. Saya hadir mewakili ahli waris A.R. Baswedan, kakek saya. Lalu mengikutilah upacara itu. Dan bendera itu dinaikkan ke atas dengan Indonesia Raya dalam hitungan menit sampai di puncak. Pada saat proses itu terjadi, saya lalu membayangkan saya berdiri di sini mewakili kakek saya yang dia hibahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan menaikkan bendera itu. Bendera yang naik ke atas sana itu lewat iuran darah, iuran tenaga, iuran nyawa jutaan orang Indonesia. Dan waktu itu kakek saya termasuk dalam proses itu. Dan saya berdiri di sini mewakili dia di tempat itu. Muncul dalam benak saya tentang almarhum A.R. Baswedan. Pada saat itu saya harus memutuskan, ini adalah tawaran untuk masuk ke rute yang terjal. Haruskah saya, jika saya bertemu dengan kakek saya, mengatakan pada beliau, saya tidak mau ambil jalan ini, saya tidak mau ikut mengurusi. Kenapa? Karena saya takut dikritik, saya takut dicaci, karena wilayah politik hari ini beda dengan wilayah politik pada saat beliau terlibat. Haruskah saya bilang pada dia, saya nggak mau, saya takut dikritik. Di situ sebenarnya saya katakan, tidak, saya siap. Saya akan hadapi ini semua. Saya akan lewati rute ini. Dan saya akan bisa bilang, jika saya harus bertemu, saya akan bilang, saya ikut turun tangan seperti kakek saya dulu memilih untuk turun tangan. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membuatmu tidak lagi berbuat adil. Adil adalah kata kunci, hormati, dan yang berbuat adil itu ajaran agama mengatakan mendekatkan kita pada takwa. Karena itulah kami ketika memimpin Jakarta sebagai gubernur adalah gubernur semuanya. Apapun pilihannya kemarin tak penting, lintas agama, lintas etnis, lintas bahasa, semua memiliki hak yang sama, diperlakukan yang sama, dan mendapatkan kesempatan yang sama. Ini bukan tentang Anies dan Sandi, ini bukan tentang kita. Kami meneruskan tradisi perjuangan. Orang-orang tua kita ikut mendirikan republik ini. Karena itu kita ingin menjaga Jakarta ini, Indonesia ini. Untuk apa? Tetap terbangun persatuannya. Kebinekaannya sudah fakta. Setiap kali ada pilkada, ada pemilu, ada perbedaan. Kami akan lakukan itu sebagai bagian dari tanggung jawab moral. Bukan semata-mata karena tugas gubernur. Ini adalah tugas moral sebagai anak bangsa.